Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Ya, alhamdulillah, hari ini 15 Maret bertepatan dengan 15 Ramadan ya Om. Berarti kita sudah memasuki pas di pertengahan Ramadan. Dan besok ataupun malam ini kita akan memasuki setengah akhir. Nah, ini kita pas di tengah-tengah yang semoga di pertengahan ini, di setengah akhir nanti kita bisa lebih semangat lagi dalam beramal dan tentunya lebih ikhlas lagi dalam melaksanakan ketaatan, lebih kita luruskan lagi niatnya setiap hari, setiap waktu. Itulah pentingnya kita selalu jadi dunia, memperbaharui niat ya Om ya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan semuanya karena Allah. Insya Allah, kalau kita lakukan karena ridho Allah, pun kita juga masuk surga nantinya akan karena ridho Allah, karena rahmat dari Allah itu sendiri. Insya Allah. Kemudian salam salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Iya, ada nampak layar kami di sana, Om? Ustaz, Oh, sudah nampak ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita kembali lanjutkan pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai takbiratul ihram. Jadi insya Allah pada hari ini mungkin kita coba sedikit eh, bahas ada di slide minumnya, yaitu pada hari kiamat nanti hal yang pertama kali akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawaban dari seorang hamba adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, beruntunglah dia, dan jika sholatnya buruk, maka merugilah dia. Nah, hadis riwayat At-Tirmizi. Maka ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat kita perlu introspeksi ya Om ya. Apakah salat kita sudah baik? Yang tentunya salat kita itu apakah dilandasi dengan keimanan tadi ya Om ya. Karena pun juga kepada anak-anak kita eh, banyak fenomena di masyarakat kita lihat pada saat ini, hanya kita mengajarkan sholat kepada generasi kita itu hanya berupa ritual, tapi tidak memahamkan keimanan sebelumnya. Nah, jadi nauzubillah akhirnya ada sebagian generasi kita yang menganggap sholat itu hanya sebagai ritual gitu ya, Om ya. Tapi tidak tahu apa makna di baliknya. Nah, jadi misalkan kita lihat ada banyak akhwat. Nah, semoga enggak, semoga bukan kita dan semoga juga tidak banyak semoga. Tapi memang kita perlu lihat kenyataannya. Ada yang tidak pakai jilbab ketika sedang di luar, itu ketika sholat, Masya Allah, pakai mukena yang panjang, pakai jilbab yang panjang. Nah, kenapa? Karena kan kalau sholat kan saya dilihat sama Allah. Jadi saya harus pakai mukena, saya harus menutup aurat saya. Tapi ketika selesai sholat, dibuka kembali jilbabnya, dibuka kembali mukenahnya. Kok jilbabnya dibuka, Bu? Gitu kan? Ya kan sholatnya udah selesai gitu. Berarti seakan-akan Allah hanya melihat kita ketika sedang sholat saja.
Nah, kan nauzubillah min zalik karena ini yang kita banyak lihat di masyarakat bahwa menjadi masukan untuk kita, menjadi pertimbangan untuk kita sebagai orang yang mungkin lebih paham, mungkin sudah Allah berikan hidayah bahwa perlu kita tanamkan keimanan kepada anak-anak kita, kepada generasi muslim kita, bahwa Allah tidak hanya melihat ketika sedang sholat ya Bu ya, tapi dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi. Itulah kenapa kita perlu menanamkan keimanan kepada anak-anak kita yang jangan sampai mereka hanya menganggap sholat itu hanya sebagai ritual. Nauzubillah min dzalik. Nah, maka sebelum kita memasuki sholat itu sendiri, nah itulah kenapa kita perbaiki niatnya. Kita perbaiki niatnya hunafa selurus-lurusnya. Seikhlas-ikhlasnya lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Ya, jadi bukan hanya perbuatan hati, tapi memang bukan hanya perbuatan lisan, tapi memang dari hati itu sudah kita perbaiki niatnya. Ya. Jadi bukan hanya bacaannya, bukan hanya gerakannya, tapi memang dari hatinya. Nah, kemudian kita arahkan pandangan kita ke tempat sujud. Nah, maka kita masuk kepada setelah takbiratul ihram yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai gerakan mengangkat tangan, apa maksudnya, mengenai lafaz Allahu Akbar, apa maksudnya. Nah, maka pada hari ini secara singkat kita akan membahas mengenai doa iftitah atau disebut juga dengan doa istiftah. Nah, Istiftah. sebelumnya kalau saya boleh tahu, Ummu Hafiz biasanya doa yang dibaca doa yang mana? Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asmuk wa tabaraka asmuk wa ta'ala jadduk la ilaha illa ghairuk. Itu Ustaz. Oke, baik. Barakallah. Ya, Bismillah. Nah, jadi mengenai doa iftitah ini itu ada banyak lafaznya. Itu kalau kita mencari di berbagai sumber, lebih kurang ada sekitar 9 riwayat bacaan doa iftitah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan kita akan coba bahas singkat pada hari ini, terutama mungkin artinya apa ya? Ah, jangan-jangan selama ini kita membaca hanya sekedar membaca tapi belum tahu artinya. Nah, jadi kita coba untuk memahami dan ada di lafaz-lafaz yang lain juga insya Allah kita coba lihat bagaimana lafaz dan artinya. Nah, dan dari 9 riwayat itu ada riwayat yang eh, akan kita coba bahas ya Om ya. Nah, misalkan yang pertama ini adalah Allahumma ba'id baini wa baina khotoya ya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Nah, dan seterusnya Allahumma nakfini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoya ya bil ma'i was salji wal barad. Nah, kemudian kita lihat juga di riwayat yang lain, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Kemudian di riwayat yang lain ada wajah tu wajhi lillazi fataras samawati wal ard hanifah muslimah dan seterusnya sampai dengan akhir. Nah, kemudian di riwayat lain ada Subhanakallah. Ini yang anak baca. subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, dan ada lagi di red line Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya. Nah, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi apa yang ingin kita ambil kesimpulannya atau apa yang ingin kita ambil hikmahnya pada kesempatan yang singkat pada subuh hari ini bahwa yang pertama adalah
bagaimana kita mengetahui semua ini adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, ini semuanya adalah sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dan karena kita tahu semua ini adalah sunnah, berarti semuanya sederajat ya ya. Semuanya setara. Karena sama-sama sunnah semuanya. Nggak ada yang wajib bacaan ini harus harus baca ini enggak. Semuanya sama-sama sunnah. Artinya bagaimana kita ingin menjalankan semua sunnah itu berganti-gantian Om. Nah, jadi setiap harinya ataupun bahkan setiap sholatnya, bagaimana kita bisa membaca setiap bacaan dari doa iftitah itu secara berganti-gantian dengan niat untuk menjalankan semua sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kita hanya memilih salah satunya saja tanpa kita mempelajari yang lain, malah nauzubillah kita eh, nantinya akan merasa kalau misalkan bacaan yang lain itu tidak sesuai dengan sunnah. Nah, jadi bacaan itu salah tuh, harusnya yang benar yang ini. Padahal semua bacaan itu selama itu adalah riwayat yang sahih, riwayat yang bisa untuk kita terima, maka tetap sunnah. Maka tetap perlu kita untuk amalkan. Nah, maka dengan niat menjalankan sunnah Rasulullah, bagaimana setiap salat itu kita bisa berganti-gantian membacanya. Nah, insya Allah. Kayak misalkan subuh ini kita membaca Allah maba'id baini. Nanti zuhur kita membaca Allahu Akbar kabiro. Asar kita membaca Allahumma rabba Jibril dan seterusnya. Nah, kemudian nah, kemudian bagaimana kita ketika mengamalkan doa iftitah ini, yaitu doa pembuka ya ya. Doa pembuka di antara takbiratul ihram dan membaca surah Al-Fatihah. Nah, jadi setelah kita takbiratul ihram dan sebelum kita masuk ke surah Al-Fatihah, maka kita membaca doa iftitah ini untuk apa? Nah, jadi ya, sebagaimana namanya iftitah ya, yaitu pembuka, maka kita mulai ataupun kita buka dengan membaca doa ini. Nah, misalkan pelajaran untuk kita sebagai makmum, ketika kita menjadi makmum, maka diusahakan tetap membaca doa ini ya ya. Nah, karena mungkin sudah mulai terlalaikan ketika menjadi makmum kita merasa oh yang baca biar imam salah gitu kan. Awak sebagai makmum udah usah baca gitu kan. Alhamdulillah. Nah, jadi kita sebagai makmum pun tetap usahakan dapat keutamaan doa iftitah ini Om. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan ternyata kita lambat mendapatkan takbiratul ihram dari imam? Nah, kalau misalkan kita dapat takbiratul ihramnya imam, imam takbir kita juga ikut takbir, insya Allah kita dapat doa iftitahnya dan memang diusahakan kita tetap dapat doa iftitah. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan lambat ya Om ya? Nah, jadi eh, dahulu pernah ada seorang imam bernama Ibnul Jauzi ya Om ya. Jadi Ibnul Jauzi ini pernah waktu itu sholat, beliau itu sholat di belakang gurunya dan gurunya itu sudah mau ruku Om. Jadi gurunya itu sudah mau ruku, pas beliau itu agak terlambat datangnya. Jadi pas beliau agak terlambat datangnya, eh, takbir di belakang imam dan beliau membaca doa iftitah kedengaran sama gurunya ini. Jadi sudah imam ini sudah mau ruku, tapi beliau malah membaca doa iftitah. Maka sang guru dari Imam Ibnul Jauzi ini mengatakan, wahai anakku, wahai muridku, ketahuilah bahwa ulama itu berbeda pendapat mengenai eh,
wajibnya membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Tapi semua ulama sepakat bahwa doa iftitah itu adalah sunnah. Nah, maka engkau utamakan dulu yang wajib dibanding yang sunnah. Nah, karena Al-Fatihah itu dibacanya wajib ya Om ya. Nah, maka disampaikan oleh sang guru tadi, ulama berbeda pendapat. Membaca Al-Fatihah di belakang imam itu eh, wajib atau tidak itu ulama berbeda pendapat. Tapi mereka sudah sepakat kalau doa iftitah itu sunnah. Maka kita utamakan dulu yang wajib ini dibanding yang sunnah. Nah, jadi kalau misalkan engkau mendapati tidak ada waktu panjang, maka utamakan dulu baca surah Al-Fatihah. Nah, baca surah Al-Fatihah tanpa harus membaca doa iftitah. Tapi bukan berarti kita melalaikan sunnah doa iftitah ya ya. Tapi memang ini karena tadi kondisi waktu tadi mepet, maka kita utamakan dulu yang wajib, ketimbang yang sunnah. Tapi kalau misalkan kita bisa mendapatkan kedua-duanya, alhamdulillah, masya Allah, doa iftitahnya dapat, surah Al-Fatihahnya dapat. Nah, insya Allah. Jadi itu dia tadi Om ya. Yang pertama adalah ketika kita menjadi makmum, bagaimana kita tetap membaca doa iftitah jangan sampai terlalaikan. Nah, dan yang kedua, misalkan kita agak terlambat datang, kita lihat kondisinya ternyata imam kok sudah mau ruku. Nah, maka kita utamakan dulu tentu yang wajib ketimbang yang sunnah. Kalau bisa dapat kedua-duanya, alhamdulillah. Kalau misalkan dirasa tidak sempat untuk membaca doa iftitah, maka diutamakan dulu yang wajibnya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tadi yang pertama dan kedua itu adalah sebagai makmum, maka yang ketiga itu adalah ya, yang ketiga itu adalah ketika menjadi imam, Om. Nah, ketika kita menjadi imam, maka seorang imam pilihlah bacaan doa iftitah yang tidak terlalu panjang ya ya. Yang ndak panjang buana ya ya. Khawatir makmumnya kelamaan nunggunya. Ini imamnya baca apa? Ini panjang kali, belum lagi baca Al-Fatihah gitu kan. Nah, maka kita pilih sesuai dengan kondisi makmumnya. Jangan yang terlalu panjang-panjang sekali karena ada banyak sekali riwayat doa iftitah. Nah, maka yang ketiga ini adalah pertimbangan untuk para imam sholat. Kemudian yang terakhir, pelajaran ataupun hikmah yang bisa kita ambil dari doa iftitah ini, yang keempat adalah sebentar. Nah, pelajaran yang terakhir adalah bahwa karena doa iftitah ini ada banyak riwayat bacaannya, bukan hanya satu, maka jangan kita hanya membaca di satu saja. Ini karena pelajaran untuk diri kita juga, bahwa nasihat untuk diri kita juga, bahwa kita eh, usahakan semaksimal mungkin untuk bisa mengamalkan semua sunnah doa iftitah ini. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah hafal yang satu ini, kita kuatkan hafalannya, tapi jangan puas di situ, bahwa kita hafalkan juga doa yang lain, lafaz iftitah yang lain. Nah, untuk apa? Agar kita bisa mengamalkan semua sunnah ini, Om. Kenapa? Karena khawatirnya kalau misalkan kita hanya mentok di satu saja, bisa jadi yang pertama adalah kurang khusyuk. Kenapa kurang khusyuk? Karena kita sudah terbiasa setiap kali Allahu Akbar, otomatis langsung baca doa iftitah yang sering kita baca. Nah, sementara kalau misalkan kita senantiasa mengamalkan ke semua bacaan ini yang ada 7 atau 9 riwayat tadi, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, maka kita
pertimbangan lagi. Oh, ini doa iftitah mana lagi yang akan saya baca? Nah, jadi insya Allah dengan seperti itu akan menjadi lebih khusyuk lagi ketika sedang sholat dan tidak merasa bahwa iftitah kita yang paling benar. Nauzubillah min dzalik. Tidak merasa bahwa oh yang lain berarti itu salah. Nah, karena semuanya itu sunnah, semuanya sesuai dengan ajaran Rasulullah, semuanya sesuai dengan dalil yang sahih, dalil yang bisa diterima. Selama itu ada riwayatnya, selama itu bisa dipertanggungjawabkan riwayatnya, maka tetap kita berusaha untuk mengamalkannya insya Allah. Nah, jadi bagaimana kita bisa, kalau bisa ya insya Allah salat subuhnya kita baca yang ini, salat zuhurnya yang ini, asar, maghrib, isya, itu kita bisa berganti-ganti dengan niat tadi mengamalkan semua sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Nah, dan kita coba bahas eh, mengenai artinya, tapi mungkin salah satunya ya karena eh, di sini yang ada arti per kosakatanya itu yang di lafaz Allahu Akbar kabira. Nah, nanti kita coba bahas di lafaz-lafaz yang lain, tapi saya belum ketemu materinya. Nah, jadi ini kita bahas coba yang Allahu Akbar kabira. Nah, Allah Maha Besar. Nah, kabiro lagi besar lagi ke eh, sempurna lagi kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah yang sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukrata wa asila, dan Maha suci Allah sepanjang pagi dan petang. Wajah tuh aku hadapkan wajahia wajahku lillazi fataras samawat, kepada yang menciptakan langit wal ard dan bumi, Hanifa dengan lurus, Muslimah dan menyerahkan diri kepadanya, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah bagian dari orang-orang yang musyrik. Inna solati, sesungguhnya salatku, wa nasuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana awwal muslimin. Nah, dan dengan itu aku diperintah dan aku adalah golongan orang-orang yang muslim. Nah, dan semoga aku termasuk dari bagian orang-orang yang berserah diri. Nah, ini hanya salah satu dari lafaz yang 9 tadi ya, Om, ya. Nah, jadi kita tahu artinya. Oh, ini rupanya artinya, Masya Allah. Nah, jadi disampaikan di dalam riwayat bahwa ketika ada salah seorang sahabat yang membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, maka setelah sholat Rasulullah memanggil, tadi di antara kalian wahai sahabat-sahabatku yang membaca lafaz ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila, maka salah seorang sahabat ngacung, saya yang membaca doa ini, doa iftitah ini wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW bersabda, Ajibet, aku merasa kagum dengannya. Kenapa? Karena aku melihat pintu-pintu langit terbuka karena doa tersebut. Nah, maka Ibnu Umar mengatakan semenjak aku mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, aku tidak pernah meninggalkan bacaan tersebut. Nah, Masya Allah. Dan bukan hanya ini ya Umi ya, tapi juga di lafaz-lafaz yang lain. Nah, lafaz yang tadi Umi baca, lafaz yang dibaca oleh imam-imam kita, lafaz yang dibaca oleh kita setiap sholat yang perlu kita usahakan untuk berbeda-beda, semuanya tentu memiliki keutamaannya. Nah, karena semuanya adalah sunnah, insya Allah semuanya adalah berdasarkan riwayat yang sahih. Ya, ya, ya. Iya, insya Allah
untuk doa iftitah, pelajaran yang bisa diambil dari banyaknya riwayat tadi itu adalah empat tadi insya Allah. Nah, jadi bagaimana seorang makmum itu eh, diusahakan untuk tetap membaca doa iftitah, tidak meninggalkan doa iftitah. Dan yang kedua, kalau misalkan ternyata lambat datang dan oh ternyata imam ini sudah mau ruku, maka tentu diutamakan yang wajib dulu ketimbang yang sunnah. Dan yang ketiga sebagai imam. Nah, misalkan kita sebagai imam, maka diusahakan untuk memilih doa iftitah yang Pendek. eh, pendek. Nah, ataupun yang sesuai dengan kebutuhan jamaah. Nah, dan yang keempat adalah bagaimana kita tidak hanya mentok membaca salah satu saja, tapi kita usahakan untuk mengamalkan kesemuanya. Nah, insya Allah. Iya, barakallah. Mungkin karena mungkin kita juga perlu persiapan sahur. Nah, Ustaz. Nanti bisa dibikinkan flyernya enggak Ustaz? Dikirim ke WA nah. Oh iya, boleh boleh Om, insya Allah. Insya Allah kita masih terus buka pendaftaran Om. Jadi siapa tahu ada sahabat-sahabat ilmu yang mau ikut bergabung gitu kan. Insya Allah bisa bisa juga Om. Oh, jadwalnya masih itu juga Ustaz, dua itu jadwalnya. Iya, jadwalnya boleh pilih yang sahur Om. Nanti boleh juga kalau ada yang mau pilih yang siang di dua itu. Ya, ya, nah, Ustaz. Ah, kenapa Om? Nah, Ustaz, insyaallah ditahukan ke teman-teman. Ya, minta tolong minta flyernya supaya bisa dihafal. Oh, Oh surat iya, baik Om. Insya kita. Allah. Oke, yang 9 tadi ya Om ya. Ustaz, nah, Ustaz. Iya, biar bisa dihafalkan semuanya insya Allah. Nah, baik. Eh Hafiz, insya Allah kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Nah, sahur ya. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan. Kalau ada benarnya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.